ada sebuah makam yang akan terlihat di saat musim kemarau tiba, dan makam tersebut pun terlihat utuh. Tapi malah dirinya justru ditemukan oleh warga sedang tertidur sambil memeluk batu nisan dalam kondisi yang tanpa busana. Percaya nggak percaya, jadi si Rizka ini melihat seekor buaya yang sangat besar menempel di punggungnya si Wardah, dan entah kenapa kamar tempat mereka berkumpul itu mendadak ramai dengan makhluk halus. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Legend Rifadi Alfi. Kali ini aku akan membahas sebuah cerita tentang mitos di balik malam satu suro. Di malam satu suro ini terdapat tradisi atau kebiasaan, dan menurut survei, malam satu suro itu identik dengan kemistisan dan kehororannya. Walaupun sebenarnya ada beberapa tradisi atau makna tersendiri dari malam satu suro, atau makna tersendiri di malam satu suro untuk orang Jawa. Dan untuk cerita malam yang satu ini memang dispesialkan untuk sebagian orang karena memang banyak mitos yang menyelimutinnya. Dan oleh sebab itu juga, kadang saat malam satu suro tiba, nggak ada orang yang berani macam-macam atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, karena katanya takut kena sial. Dan di sini aku akan membahas sedikit tentang mitos di malam satu suro sampai ke beberapa pengalaman horor orang-orang di malam satu suro. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Ojo dilihat. Dheweke uga pengen krungu cerita. Oke Rek, jadi sampai saat ini sebagian besar masyarakat Yogyakarta, Solo, dan Surakarta masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhur mereka. Salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro yang bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam. Dan malam satu suro ini dianggap keramat Rek untuk sebagian atau kebanyakan dari masyarakat Jawa, karena memang banyak sekali ritual-ritual khusus yang dijalankan pada malam itu, seperti penjamasan dan lain sebagainya. Berbeda daerah maka berbeda pula cara mengisi malam satu suro ini. Dan tradisi malam satu suro ini bermula dari zaman Raja Kerajaan Mataram yang ketiga bernama Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo sekitar tahun 1613 sampai 1945. Sejak Kerajaan Mataram Islam, saat itu memang masyarakat banyak sekali mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang memang diwarisi dari tradisi Hindu. Dan hal itu sangat bertentangan dengan masa Sultan Agung yang memang menggunakan sistem kalender Hijriah yang diajarkan oleh Islam. Dan di balik itu Sultan juga ingin menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat perbedaan keyakinan ini, yaitu penganut kejawen atau kepercayaan orang Jawa, dan putian yaitu kepercayaan orang Islam. Kemudian Sultan Agung berinisiatif untuk bisa memperluaskan ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam ini. Dan sebagai dampak perpaduan dari tradisi Jawa dan Islam ini, dipilihlah tanggal 1 Muharram yang kemudian ditetapkan sebagai tahun baru Jawa juga. Dan sampai saat ini setiap tahunnya tradisi malam satu suro selalu diadakan oleh masyarakat. Dan malam satu suro dipercaya sebagai datangnya Aji Saka, yaitu raja di legenda Jawa, di mana sang Aji Saka ini datang ke Pulau Jawa dan dapat membebaskan rakyat dari genggaman makhluk gaib. Dan seperti yang kita ketahui, jatuhnya malam satu suro ini berarti juga dimulainya bulan Muharram menurut penanggalan Hijriah. Yang menurut pandangan Islam, justru datangnya malam satu suro ini adalah berkah bagi umat muslim di dunia. Bahkan riwayat pada saat datangnya bulan Muharram tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan atau hal-hal buruk yang lainnya, dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah karena pahalanya luar biasa Rek daripada bulan-bulan yang lainnya. Tapi Rek, emang bukan lagi sebuah rahasia mengenai mitos di malam satu suro ini, terutama bagi mereka yang berasal dari suku Jawa. Dan usut punya usut, ceritanya memang banyak mitos seram pada malam ini yang dihubungkan dengan berbagai kepercayaan orang Jawa kuno, dan diyakini bahwa malam tersebut akan mendatangkan kesialan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke kejadian mistis, kita harus belajar dulu nih Rek, tradisi atau kebiasaan pada saat diselenggarakannya malam satu suro.
Jadi pada malam 1 Suro tiba, masyarakat Jawa pun nggak tidur untuk semalaman suntuk, Rek, dan terus berdoa di sepanjang malam. Bahkan sebagian orang ada yang memilih untuk bersemedi di suatu tempat yang sakral. Oleh karenanya memang bulan ini biasanya dipergunakan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi guna untuk mengendalikan hawa dan nafsu mereka. Nah, jadi untuk ritual-ritualnya apa aja nih? Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada ritual penjamasan. Ritual penjamasan ini adalah ritual mencuci senjata pusaka, Rek, seperti keris tombak kereta kencana dan sebagainya. Yang ini memang dilakukan oleh abdi dalam keraton dan masyarakat Jawa lainnya. Kemudian yang kedua ada kirap kebu bule. Kirap kebu bule ini berlangsung di Keraton Surakarta Solo. Di Keraton Surakarta itu ada seekor kerbau yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat yang bernama Kebu Bule Kiai Slamet. Jadi kerbau ini tuh bukan kerbau sembarangan, Rek, karena kerbau ini merupakan salah satu pusaka milik keraton. Dan pada saat datangnya perayaan 1 Suro, kerbau ini dipersilahkan untuk keluar dari kandangnya dengan sendirinya. Dan setelah kerbau keramat keluar, proses ritual pun dimulai, di mana mereka menyambut kedatangan sang kerbau dengan penuh hormat. Dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan kirap atau berjalan bersama-sama untuk berkeliling, di mana kebu keramat itu memimpin jalannya kirap di barisan paling depan dengan dipandu pawang kerbau. Yang ketiga ada topo bisu lampah mubeng beteng. Di Keraton Yogyakarta ini menggelar topo bisu lampah mubeng beteng pada malam 1 Suro, di mana dalam tradisi itu para peserta berjalan mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Selama melakukan ritual ini, para abdi dalam menahan diri untuk tidak berbicara sambil memanjatkan doa di dalam hati. Dan larangan untuk berbicara pada ritual ini sebenarnya bermaksud agar tetap khusyuk dalam memanjatkan doa. Dan acara ini juga diikuti oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dan tradisi ini menitik beratkan kepada ketentraman batin dan keselamatan. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu ritual ruatan atau ritual pembersihan. Nah, mereka yang diruat ini diyakini akan terbebas dari cukerta, kekotoran, atau kesialan. Dan ada juga beberapa kriteria bagi mereka yang harus diruat. Nah, antara lain ada ontang-anting atau seorang anak laki-laki atau perempuan tunggal atau putra atau putri sematawayang. Kemudian yang kedua ada kendono kendini, yaitu sepasang anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lagi yang terakhir sendang kapit pancuran, yaitu satu anak laki-laki yang diapit oleh 2 anak perempuan, atau satu putra yang diapit oleh 2 putri, maupun orang-orang secara weton atau perhitungan hari baik dan buruk dalam tradisi Jawa berdasarkan hari atau waktu kelahirannya yang tidak baik. Nah, mereka yang lahir di hari yang aku sebutkan tadi konon merupakan mangsa empuk bagi Batara Kawah, yaitu simbol kejahatan dalam pewayangan yang memang seringkali membawa kesialan atau celaka. Nah, jadi itu tadi beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan pada malam 1 Suro. Dan selain itu, di sepanjang bulan Suro ini, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling atau ingat dan harus selalu waspada juga. Nah, eling di sini memiliki arti bahwa manusia harus selalu ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Dan sementara waspodo berarti manusia itu juga harus selalu waspada dari godaan yang menyesatkan. Dan kebanyakan dari ritual tersebut memang diperuntukkan untuk menghormati malam sakral itu, Rek. Sekaligus juga memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari berbagai kesialan. Setelah kalian tahu beberapa rangkaian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat menyambut malam 1 Suro, next kita masuk ke beberapa mitos di balik malam 1 Suro. Nah, jadi Rek, pada malam 1 Suro sendiri tidaknya itu ada 5 mitos nih yang terus menjadi pembicaraan. Mitos yang pertama adalah di malam itu masyarakat tuh dilarang bepergian keluar rumah, karena jika hal itu dilanggar, kesialan atau keburukan akan menimpanya. Terus mitos yang kedua adalah masyarakat dilarang untuk pindah rumah. Nah, jika hal itu dilanggar, maka kesialan atau keburukan juga akan menimpanya.
Mitos yang ketiga adalah dilarang mengadakan pesta. Jadi memang bulan Suro ini merupakan bulan pantangan rek untuk para orang tua yang mau menikahkan anaknya. Karena menurut kepercayaan budaya Jawa, jika pantangan itu dilanggar ya balik lagi, maka kedua keluarga yang mau menyelenggarakan pesta itu akan tertimpa kesialan. Kemudian mitos yang keempat adalah arwah leluhur pulang ke rumah. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kita dilarang untuk keluar rumah. Karena memang arwah leluhur itu harus disambut dengan cara tetap berdiam di rumah aja. Dan yang terakhir, mitos kelima yang paling terkenal adalah banyaknya makhluk halus yang akan datang dan bergentayangan. Konon katanya malam itu makhluk-makhluk gaib akan bergentayangan karena memang malam 1 Suro itu menjadi pestanya makhluk gaib. Dan gak cuma itu aja, Rek. Bahkan beberapa orang juga meyakini bahwa arwah dari tumbal pesugihan pun akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam tersebut. Sebagai apa? Sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Nah, maka dari itu gak disarankan untuk pergi keluar rumah karena memang malam tersebut merupakan malam keramat. Tapi balik lagi, Rek, itu hanya sebatas mitos. Tentu saja ada masyarakat yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Semua kembali ke kepercayaan masing-masing dan intinya saling menghormati aja. Dan sekarang baru nih kita masuk ke ceritanya. Kali ini ada 2 cerita horor yang terjadi di malam 1 Suro. Cerita yang pertama yaitu kisah dari seseorang yang tidur di tengah waduk sambil memeluk batu nisan. Oke, jadi cerita ini bisa dibilang unik dan mistis juga yang terjadi di malam 1 Suro di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, dilansir oleh Netral News, berdasarkan cerita seorang warga yang bernama Pak Syahroni berusia 52 tahun yang terjadi di tengah waduk Gajah Mungkur. Dan diceritakan juga bahwa pada saat kejadian, Wonogiri memang sedang terjadi musim kemarau. Jadi memang kebetulan waduk itu kering. Dan diceritakan pada kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018 lalu. Nah, Pak Syahroni ini bercerita, pada saat kejadian dirinya ini memang sedang memancing di waduk itu. Tapi bukannya ikan yang beliau dapat, Rek, tapi malah dirinya justru ditemukan oleh warga sedang tertidur sambil memeluk batu nisan dalam kondisi yang tanpa busana. Dan mengejutkannya lagi, Rek, pada saat dibangunkan Pak Syahroni ini sempat mengalami hilang ingatan. Sampai akhirnya dibawalah itu Pak Syahroni oleh warga ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, dokter yang menangani Pak Syahroni ini sempat mengatakan kalau Pak Syahroni ini sempat dehidrasi. Nah, cerita sedikit soal waduk tadi, Rek. Waduk tersebut dibangun pada tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun 1982. Dan waduk itu terbentuk dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flight control atau pengendali banjir. Dan pada saat dibangun, sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditenggelamkan. Nah, seluruh warga di semua desa itu wajib mengikuti program transmigrasi keluar Jawa, antara lain menuju Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan juga Sumatera Selatan. Dan ternyata ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa ada sebuah makam yang akan terlihat di saat musim kemarau tiba, dan makam tersebut pun terlihat utuh. Nah, batu nisan makam tersebutlah yang dipeluk oleh Bapak Syahroni selama 1 hari 1 malam. Nah, setelah ingatan Pak Syahroni ini kembali, barulah si bapak ini menceritakan pengalaman mistisnya. Pada saat itu dia ini bertemu dengan seorang gadis muda yang saat itu mengajaknya untuk berkeliling desa. Dan kemudian Pak Syahroni ini diajak untuk menginap di rumahnya. Seolah Pak Syahroni ini mabuk cinta gitu ya sama perempuan ini. Kayak udah jatuh cinta banget sampai dia itu ngelupain istrinya dan 3 anaknya. Akhirnya diiyakanlah ajakan untuk menginap itu oleh Pak Syahroni, dan perempuan muda itu mengaku bernama Anita. Nah, dari keterangan sesepuh desa Pokoh Kidul, konon katanya Pak Syahroni ini nyaris
nggak terselamatkan. Karena sebenarnya memang dia ini udah diincar untuk menjadi teman arwah gadis tersebut. Dan wanita tersebut ternyata memilih untuk gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi. Karena menolak berpisah dengan sang kekasih, akhirnya jenazah sang wanita itu atau Nita ini tadi ikutlah ditenggelamkan pada saat pembangunan waduk. Jadi ternyata Pak Sahroni ini memeluk batu nisannya si Nita itu tadi, dan kebetulan Pak Sahroni ini keluar pada saat malam 1 Suro itu. Nah, itu dia kisah yang pertama, Rek. Kita lanjut ke pengalaman horor yang kedua, yaitu tamu di malam 1 Suro. Nah, cerita yang terakhir ini diceritakan oleh seorang anak kos. Anggap aja namanya Rizka. Jadi si Rizka ini ingat hari itu hari Minggu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Karena memang seharian hujan deras, Rizka dan beberapa teman kosannya, anggap aja namanya Cindy, Nina, dan Diva. Mereka berempat ini memutuskan untuk berkumpul-kumpul aja lah di kos. Terus di tengah obrolannya tiba-tiba datanglah teman kosannya lagi. Sebut aja namanya Wardah. Datanglah si Wardah. Nah, Wardah ini anaknya pendiam, ibaratnya bertegur siapapun bisa dihitung lah. Nah, apalagi ngobrol jarang banget itu. Tapi di malam itu entah kenapa si Wardah ini meminta izin untuk bergabung dengan si Rizka dan teman-temannya. Nah, antara heran dan takjub, ya diizinkanlah pastinya sama si Rizka dan teman-teman. Tapi tiba-tiba suasana langsung berubah setelah si Wardah ini menyebutkan alasan kenapa dia mau bergabung. Nah, Wardah ini bilang, saya takut sendirian di kamar. Nah, langsung aja perasaan Rizka ini nggak enak. Mereka berempat langsung bertatap-tatapan. Tapi pada saat itu mereka ini sedang asik lah ngobrolnya. Tiba-tiba random aja si Wardah bilang dia takutan di kamar. Tapi yaudahlah ya, nggak begitu dihiraukan sama teman-temannya. Nah, mereka kembali ke topik pembicaraan awal pada saat si Wardah ini datang. Nah, pada awalnya mereka itu bahas soal kuliah. Terus berlanjut, biasalah kalau nongkrong pasti ujung-ujungnya juga ada cerita-cerita horornya. Bergiliranlah mereka itu cerita. Rizka bercerita, Cindy bercerita, Diva bercerita, Nina bercerita, sampai akhirnya giliran si Wardah yang bercerita. Nah, terus si Wardah ini kembali mengulang kalimatnya waktu dia mulai bergabung tadi. Saya takut sendirian di kamar di malam 1 Suro ini, kata si Wardah. Nah, terus mendengar hal itu, Rizka sama teman-temannya ini langsung memandang si Wardah. Ekspresi mereka antara terkejut dan bingung. Dan Wardah pun langsung bercerita kalau biasanya menjelang malam 1 Suro dia ini pulang ke rumah orang tuanya. Karena memang orang tuanya si Wardah ini menganut ajaran kejawen, dan selalu melakukan ritual pencucian keris di malam 1 Suro. Tapi ayahnya si Wardah ini baru aja meninggal dunia pada awal tahun kemarin. Dan ibunya ini nggak bisa ngebiayain si Wardah untuk pulang ke rumah untuk melakukan ritual tersebut. Nah, selama bercerita itu, Rizka ini memperhatikan wajah si Wardah yang kelihatan gelisah, nampak sedih dia, dan entah kenapa mendadak si Rizka ini ngerasa merinding dan dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Yang awalnya dia memandang wajahnya Wardah saat bercerita, kemudian kayak nggak berani lagi menatap mukanya si Wardah. For information, si Wardah ini punya rambut yang panjang banget, dan dia juga pernah bercerita kalau rambutnya ini nggak pernah sama sekali dipotong dari kecil. Bahkan pernah nih sesekali ayahnya si Wardah ini menyuruhnya untuk memotong rambutnya. Tapi entah kenapa setelah rambutnya si Wardah ini dipotong, malah dia mendadak sakit keras. Sampai dokter pun nggak berhasil mendiagnosa penyakitnya. Dan dia baru sembuh itu karena paranormal. Nah, lanjut lagi nih si Wardah bercerita. Memang dari semalam dia tuh gelisah nggak bisa tidur. Karena memang biasanya malam 1 Suro dia sama ayahnya tuh mencuci keris pusaka. Dan sejak semalam itu dia terus memikirkan keris yang seharusnya dimandikan di malam 1 Suro itu. Sembari dia melanjutkan ceritanya, si Rizka ini udah mulai ngerasain hawa-hawa dingin yang mulai merasuki kulit. Karena kebetulan sejak kecil si Rizka ini mempunyai kemampuan, jadi dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka-mereka yang nggak terlihat. Oke, jadi gitu ya. Dan sekarang coba tebak apa yang dilihatnya pada saat si Wardah ini bercerita. Percaya nggak percaya, jadi si Rizka ini melihat
seekor buaya yang sangat besar menempel di punggungnya si Wardah. Dan entah kenapa kamar tempat mereka berkumpul itu mendadak ramai dengan makhluk halus. Si Rizka ini sampai nggak berani mengatakan bermacam-macam bentuk dan rupa yang ada di dalam penglihatannya pada saat itu. Dan di tengah obrolan itu, tiba-tiba suara petir menggelegar pun langsung mengejutkan mereka dan mendadak si Wardah ini pingsan. Melihat si Wardah ini pingsan, pasti langsung kaget lah mereka berempat ini, saling memandang ketakutan satu sama lain. Dan si Rizka ini semakin pucat. Udah kamarnya rame dengan makhluk yang nggak terlihat oleh teman-temannya, terus temennya juga ada yang pingsan lagi. Dan setelah dilihat jamnya, ternyata pada saat itu udah menunjukkan jam 11 malam. Dan ketiga kawannya ini menoleh ke Rizka, karena mereka ini juga ngerti kalau si Rizka ini punya kemampuan kan. Riz, ini kenapa Riz? Ditanya kayak gitu, Rizka ini langsung nggak mau ngejawab. Yang ada dia makin ketakutan, karena Rizka melihat sosok bertubuh besar mulai mendatanginya. Bentuknya digambarkan Rizka yaitu kayak wujud gendruwo. Dan si gendruwo ini mencoba mengajak Rizka untuk berbicara, dan si gendruwo ini memberi peringatan. Dan si makhluk ini meminta mereka supaya segera pergi tidur dan membawa Wardah kembali ke kamarnya. Dan makhluk itu menambahkan bahwa sebentar lagi saatnya para arwah keluar dari rumahnya dan akan berkeliaran. Dan kalau kalian masih aja mau berkumpul, itu bisa membahayakan salah satu dari kalian, kata si makhluk ini. Dan setelah mengatakan hal tersebut, si makhluk ini menghilang. Dan tak kenapa tiba-tiba si Rizka ini kayak terbangun gitu, Sesudah itu si Rizka ini ngeliat Cindy, Diva, Nina berpelukan sambil menangis. Terheranlah si Rizka ini kan, tadi perasaan aku cuma didatengin aja. Ternyata kata tiga temennya ini, gak lama setelah si Wardah pingsan, kamu juga pingsan. Nah mungkin pada saat pingsan itu, makhluk itu mendatangi si Rizka dan menyampaikan pesan yang tadi. Dan setelah itu barulah si Rizka bilang, dah kalian balik ke kamar kalian, kita sudahi aja malam ini, kita tidur aja. Dan akhirnya dari situ mereka balik ke kamarnya masing-masing. Dan si Wardah gak lama kemudian dia tersadar, langsung juga dia dibawa ke kamarnya dan langsung disuruh untuk tidur. Mungkin pengalaman dari si Rizka ini ya seperti menguatkan mitos kalau udah malam 1 suro jangan keluar rumah, berdiam aja gitu di kamar masing-masing. Mungkin maksudnya gitu ya. Oke lah jadi itu tadi cerita tentang malam 1 suro. Nah gimana menurut kalian? Seperti sebelumnya yang udah aku jelaskan, bahwa memang malam 1 suro ini kental dengan nuansa kemistisan. Tapi percaya atau tidak, kembali ke kepercayaan masing-masing. Dan yang jelas aku udah menghimbau kepada kalian untuk tetap menghormati kepercayaan masyarakat lainnya, karena memang bagaimanapun segala bentuk kepercayaan dan ritual yang diadakan di malam 1 suro merupakan salah satu dari sekian banyaknya kekayaan budaya bangsa kita. Oke, segini aja video kali ini. Kalian juga bisa baca-baca cerita lainnya di website kita, di website Cerita Malam. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan kalian tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alsing, bye.